Episode ke-37, Kepergian James. 2 hari setelah kejadian di mana Davina pingsan dan dinyatakan hamil, tentu saja membuat keluarga besar sangat bahagia. Apalagi Mama Freya yang sudah lama menginginkan cucu dari Alexander. Namun, sepertinya kebahagiaan itu harus mereka tunda, karena saat ini mereka tengah berada di sebuah makam yang bertuliskan nama James. Davina sangat syok saat tahu orang menyelamatkannya, sekaligus sahabatnya itu meninggal dengan cara seperti ini. Davina bahkan belum bisa menyampaikan segala permintaan maafnya secara langsung pada pemuda itu. Setelah koma selama 10 hari, akhirnya James mengembuskan napas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia. Tabrakan itu benar-benar disengaja dan mengenai tubuh James hingga terpental beberapa meter. Davina hanya bisa menangis sesenggukan dan matanya terlihat membengkak sejak mendengar berita meninggalnya James. Padahal saat itu, Davina masih berbaring lemah di rumah Mama Freya. Mertuanya itu ingin mengurus sang menantu yang sedang hamil muda. Rasa bahagia menelusup di hatinya. Namun sekarang Mama Freya merasa prihatin dengan kondisi Davina yang kacau karena rasa bersalah pada James. Tidak kalah sedihnya dengan Alexander, pria itu tidak tahu harus berkata apa lagi untuk menenangkan sang istri. Tentu saja Alexander seperti berhutang nyawa pada James yang jenazahnya sudah terbujur kaku dalam peti dan segera dimasukkan ke liang lahat. Berbeda dengan Alexander dan Davina, Tuan Freddy sepertinya sudah bisa menerima kepergian sang putra untuk selamanya. Pria parubaya itu begitu tabah dan sabar, padahal James adalah anak satu-satunya. Istrinya juga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya satu yang masih mengganjal di hati Tuan Freddy, yaitu belum tertangkapnya pelaku utama dalang dari penabrak putranya itu. Polisi sudah menangkap seorang pria suruhan yang menjadi eksekusi untuk menabrak Davina. Itu pun berkat para anak buah Alexander. Namun dalang utamanya diketahui adalah seorang wanita yang tidak lain adalah Celine masih dalam pengejaran. Tuan Freddy, aku sudah menyuruh semua anak buahku untuk mencari keberadaan Celine, ucap Alexander. Terima kasih Tuan Alexander. Meskipun wanita itu tidak tertangkap, tapi aku yakin dia pasti akan mendapatkan karmanya. Tuan Freddy sudah pasrah, karena biar bagaimanapun sang putra telah meninggal. Beliau serahkan semuanya pada polisi dan Alexander. Aku tidak menyangka, wanita itu bisa berubah menjadi wanita jahat dan pendendam sampai nekat melakukan hal itu. Aku juga belum bisa tidur dengan nyenyak apabila Celine belum tertangkap, ucap Alexander gelisah. Pria itu tahu jika sebenarnya yang diincar Celine adalah istrinya. Sungguh, Celine sahabatnya dulu benar-benar berubah karena obsesi padanya. Wanita yang selama ini begitu baik, ternyata memiliki perasaan kepada Alexander dan membahayakan wanita yang dicintainya. Halo, kerahkan semua pasukanmu. Kalian ini lemot sekali, menangkap satu wanita saja tidak becus, seru Alexander di telepon. Baik bos, kami juga sedang melakukan pengejaran. Ada salah satu hacker yang sudah tahu di mana titik persembunyiannya. Di tempat lain, seorang wanita terlihat memegang sebuah gelas yang berisi wine sedang tertawa. Dengan sekali tegukan dia meminum wine tersebut hingga tandas. Namun, sesaat kemudian tiba-tiba dia menangis sangat keras, sampai terdengar jeritan pilu menyayat siapa saja mendengarnya. Apa sebaiknya aku bawa kamu ke kantor polisi saja, Celine? Ucap seorang pria yang duduk tidak jauh dari wanita tersebut. Tidak. Jangan serahkan aku, Aaron. Aku tidak ingin dipenjara. Aku juga takut bertemu dengan orang-orang itu. Aku di sini saja bersamamu. Jangan tinggalkan aku. Jawab wanita yang ternyata adalah Celine. Sungguh merepotkan saja. Seharusnya kamu bisa berpikir jernih sebelum melakukan tindakan nekat seperti itu. Sebenarnya aku sangat ingin mencekik lehermu saat ini karena berusaha mencelakai Davina. Tapi aku masih punya hati nurani. Tidak seperti dirimu yang sudah dipenuhi dendam yang tidak jelas, seru Aaron. Ya, Ron sudah mengenal Celine saat dia masih SMA. Dulu pamannya biasa mengajak Celine ke rumah omanya. Ron pun menjadi akrab dengan Celine karena wanita itu begitu perhatian padanya. Ron menarik botol wine yang akan diminum oleh Celine kembali, membuat wanita itu tidak menggila karena salah sasaran dalam melenyapkan nyawa seseorang. Ron tahu, jika pamannya mengetahui kalau dirinya saat ini bersama Celine, pasti akan sangat marah besar. Ron saat ini sedang menyembunyikan seorang buronan. Bukan bermaksud untuk melindungi Celine, tapi dia sudah berencana untuk membawa Celine kepada Alexander setelah semua urusan selesai. Wanita itu hampir melenyapkan nyawa wanita yang masih dicintainya. Tentu dia juga harus membalaskan dendam secara langsung.
Selin, wanita yang usianya 8 tahun lebih tua darinya. Tetapi wanita itu masih seperti anak kecil di mata Ron, karena kontur wajahnya yang imut dan tingkah lakunya yang jauh dari umurnya. Jelas saja, Ron sebenarnya sangat geram dengan wanita itu. Tapi Ron harus bersabar, karena kalau saat ini dirinya membahas Selin pada Alexander, sangat ditakutkan apabila Devina menjadi syok kembali. Ron tahu jika Devina merasa trauma dan merasa sangat bersalah. Apalagi setelah dia tahu dengan kehamilan Devina. Ron tidak ingin kondisi Devina dan bayinya terguncang ketika melihat wajah Selin yang telah menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Dalang dibalik peristiwa berdarah disaksikan Devina secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Tunggu saja Selin, saat ini kamu boleh bersenang-senang di sini. Tapi kalau sudah saatnya aku akan mengantarkanmu ke tempat yang semestinya. Batin Ron.